Beberapa orang ada yang nanyain di WhatsApp ya. Ini memang agak jarang di kolom komentar, tapi banyak kan nanyain tuh di WhatsApp ya. Mungkin pengen lebih private. Dimana pertanyaan itu sebenarnya semuanya sama intinya, yaitu apa aku nggak kapok pakai bore up lagi? Hai guys, aku Andrea Farens. Jadi video ini full curhatan aku aja ya soal bore up. Jadi kalau kalian yang nggak suka tentang curhatanku atau bacotanku soal bore up, ya udah close aja video ini ya, tutup ya. Jadi kalian nggak nanti komen-komen aneh-aneh lagi di kolom komentar. Jadi kalau kalian yang pengen tahu alasanku balik ke bore up, silahkan nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian yang penonton lama channel ini ya, sekitar mulai tahun 2019-an, kalian pasti tahu aku sudah pernah ngupload soal bore up yang jebol ya. Dan sekali lagi, bukan bore up-nya yang jelek, tapi karena aku sendiri yang salah memakainya ya. Dimana waktu itu ceritanya adalah aku pakai bore up pertama kali di NMAX ku tahun pertengahan 2016, sekitar bulan Mei, Juni, Juli ya, pokoknya pertengahan gitu. Kemudian aku pakai selama setahun, tidak ada masalah. Dan masalahnya adalah pada saat sekitar pertengahan tahun 2017 ya, yaitu juga bulan Mei, Juni, Juli, aku nggak inget kapan. Pastinya di bulannya itu ya. Yang jelas tiba-tiba brak, bore up-nya rusak. Dan rusaknya itu bukan karena barangnya yang jelek, tapi karena aku yang salah pakai ya. Dimana aku tuh lupa ganti oli. Jadinya seher dan bloknya itu tuh waktu aku pakai pas perjalanan pulang tiba-tiba stuck, diem tengah-tengah ya. Karena kan seher itu panas dan akhirnya dia ngembang. Nah karena ngembang nggak ada oli sebagai pelicinnya, jadinya ya kayak stuck itu. Dan ternyata setelah dibongkar sudah baret-baret ya, nggak sampai pecah sih, cuman baret-baret aja, dan itu sudah tidak bisa dipakai lagi ya. Udah, aku akhirnya menyatakan lepas dari bore up ya. Kemudian aku bikin video tentang bore up karena juga banyak yang nanya soal bore up, pemakaiannya seperti apa, dan akhirnya aku ngeblow up soal bore up. Dimana itu aku tidak ada menjelekkan sama sekali bore up-nya ya, dan aku pakainya adalah merek TDR ya. Sekali lagi, bore up TDR tidak jelek karena aku yang salah makainya. Jadi barangnya bagus tapi aku yang salah pakai, alias kalau secara umumnya adalah salah pemakaian dan perawatan tentunya ya. Jadinya banyak yang mengira bahwa akhirnya aku menjelekkan merek TDR. No, salah. Dan aku pun akhirnya membuat video kedua klarifikasi bahwa blok TDR itu bukannya jelek, tapi memang bener bagus, tapi aku salah make. Ibaratnya itu tuh kalian make motor atau mobil yang bagus, tapi salahnya make, akhirnya rusak ya. Itu kan kesalahan pemakaian, kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya ya sepanjang waktu gitu kan, sepanjang jalan, akhirnya aku balik lagi bore up sekitar 1-2 minggu yang lalu. Dimana akhirnya ya aku merasakan lagi motor bore up. Ya kangen banget ya. Jujur alasan aku pakai motor bore up lagi atau blok bore up lagi di NMAX ku adalah karena aku kangen banget dengan performa yang widih. Apalagi waktu 2016 tuh motorku belum bener-bener upgrade banget ya. Kalian kalau tahu NMAX ku yang lama ya mungkin nggak terlalu banyak upgradean seperti sekarang ini ya. Dan yang jelas hasilnya berbeda. Jadinya ya aku belajar dari pengalamanku karena gagal memakai bore up ya. Bukan gagal memakai sih, gagal merawat bore up yang aku pakai ya. Jadinya belajar dari kesalahan, aku sekarang merawat motorku dengan baik ya waktu sebelum bore up, dan apalagi setelah bore up pastinya bakalan lebih baik lagi. Jadinya kalau masalah bore up itu sebenarnya aman ya, dan memang ada resikonya, tetap ya ada resikonya. Tapi kita bisa meminimalisir kalau tahu cara pakainya, tahu juga cara perawatannya. Dimana poin yang paling penting pada saat memakai bore up itu adalah inget ganti oli, jangan males-malesan. Dulu aku bukannya males ya, aku cuma kayak pengen tahu aja seberapa maksimal sih oli yang bisa dipakai dalam satu kali bore up itu ya. Maksudnya dalam satu kali pemakaian oli itu pada mesin bore up. Akhirnya ya udah,
kebablasan gitu loh. Awalnya 1000, kemudian 1200, 1500, akhirnya ke 2000 dan mentok-mentoknya pada saat itu seingatku sekitar 2200-an. Tiba-tiba bak, udah. Ya begitulah. Dan memang ada beberapa kasus yang telat ganti oli itu sampai lebih parah lagi padaku, itu ada karena memang yang komen rata-rata begitu ya, dia bilangin aku nyesel pakai bore up, selain kenapa telat ganti oli, kasusnya sama. Dan ingat, kalian yang memakai radiator itu juga dicek airnya ya. Pastikanlah air radiatornya itu cukup ya, jangan sampai habis. Kalau memakai habis ya game over juga. Jadi harus memperhatikan durasi pemakaian dari oli dan air radiator ya. Kalau sepengalamannya aku, dan ya bisa dibilang kayak pengalamannya orang-orang, itu rata-rata kalau oli yang sudah di bore up, pemakaian oli untuk motor yang di bore up itu kurang lebih sekitar 1000 sampai 1500. Tapi kalau momen amannya adalah 1000. Ada juga yang makainya itu adalah benar-benar 1 bulan sekali. Jadi setiap tanggal 1 atau mungkin setiap tanggal 5 atau dipatokan aja setiap tanggal berapa lah itu diganti olinya. Kayak ada temennya aku, dia setiap tanggal 3 itu ganti oli. Aku nggak tahu kenapa dia pakai tanggal 3 ya. Mungkin tanggal gajian atau gimana, aku nggak ngerti. Jadi setiap tanggal 3 ya, awal-awal bulan itu dia pasti ganti oli. Entah itu sebelum 1000 atau ya sesudah 1000, pokoknya tanggal 3. Harusnya sih kalau menurut ceritanya dia itu sebulan hanya memakai sekitar 500 sampai 600 kilo. Jadinya ya daripada iya kenapa ya udah 1 bulan sekali setiap tanggal 3 menurut dia ya udah dicek olinya kemudian diganti. Kalau radiatornya sih nggak usah diganti ya, cuma tinggal ditambahin aja, beres. Dan juga jangan lupa untuk servis berkala ya, dimana kalian juga pada saat servis cek-cek aja, siapa tahu nanti ada yang mungkin ada kenapa-kenapa ya bisa diminimalisir gitu loh ya. Oh ini bloknya masih oke, ya sudah. Kalau bloknya mulai ada ngeremes ya udah dicek aja, siapa tahu mungkin ada packingan yang robek dan sebagainya. Kalau kalian tanya berapa biaya untuk perawatan bore up, sebenarnya sih dibilang mahal enggak, dibilang murah juga enggak ya. Karena yang penting adalah oli dan air radiator ya. Bisa dibilang ya udahlah sebulan sekali cek olinya gimana. Kalau misalnya masih oke ya udah pakai sebentar atau ganti oli, atau memang mau pakai sebulan juga silahkan. Jadi kalian tinggal cek aja olinya ya. Kalau memang sudah menipis ya udah nggak usah ditambah, langsung diganti aja gitu loh ya. Mungkin kayak tadi sistem temennya aku sebulan sekali ganti is oke. Kemudian kalau ada radiator ya tinggal ditambah aja gitu loh. Nah kalau masalah oli rata-rata sih di atas 50 ya, atau di bawah 100 ya, itu tergantung merek juga sih. Tapi ada beberapa merek yang bisa hingga 150, 200. Aku sih biasanya pakai yang harga 200.000. Lalu untuk radiator ya, radiator sih rata-rata nggak terlalu mahal lah ya, masih sanggup lah. Jadi anggapan aja lah kita ambil yang harga average saja atau rata-rata ya. Jadi anggap aja kalau oli itu harganya sekitar 75.000, air radiator tuh ya kan nggak habis semuanya ya, jadi kecil gitu ya. Anggap ya 25.000. Jadi sebulan itu ya 100.000 lah setidaknya. Nah tujuannya aku bikin video ini sebenarnya adalah untuk mengedukasi kalian. Bagi kalian yang mau bore up, silahkan ya, aku bikin video ini tuh tujuannya untuk kalian lebih pede lagi ya. Jadi kalian yang mau masang bore up, pasang aja, nggak usah takut ya, selama memang kalian kuat di duitnya gitu ya. Karena selain perawatannya, kalian juga harus beli dulu bloknya baru kalian bisa pakai gitu ya. Jadi pastikanlah duit kalian itu cukup ya, dan ingat jangan males-malesan. Kalau sudah rajin seperti itu, harusnya sih ya bore up itu bakalan aman dipakai untuk jangka panjang. Untuk mereknya sih terserah kalian ya, kalian mau pakai apa. Tapi kalau kalian nanya ke aku mereknya apa yang bagus ya pasti TDR. Udah gitu doang sih ya. Kalau kalian mau nganggep merek lain lebih bagus ya silakan, terserah kalian. Kalian mau pakai merek apapun ya, aku tidak ada harus memakai TDR enggak. Tapi kalau kalian nanya ke aku mau rekomendasinya apa ya sudah pasti TDR. Jadinya bakalan aman banget kalau kalian yang mau pakai bore up itu harusnya adalah aman ya, selama perawatan dan pemakaiannya itu bener. So guys, itu yang bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Aku Andrea Faren. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Keep safe trading and enjoy your ride.